Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan, kita banggakan, dan kita harapkan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Para kiai, para alim, para habaib, wabil khusus putra putri dan keluarga besar daripada sahibul haul Ki Abdullah Yakin, Ki Abdul Hamid, dan Mudirul Ma'had Ki Muhammad bin Ki Syamsul, Ki Hanani, dan semua keluarga besar daripada Pondok Pesantren Bustanul Ulum, yang kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan semua urusan mereka, dimudahkan semua usaha dan upaya mereka untuk membanggakan, menyenangkan, menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Semoga mereka semuanya menjadi ahli tarbiyah, mereka semuanya bersatu padu dan menyenangkan, meneruskan Kiai Samsul yang telah tiada, dan semoga Kiai Samsul berbahagia, senang, gembira melihat putra-putrinya insyaallah. Dan semoga pondok ini terus akan berkembang pesat, dan keluar daripada pondok ini para ulama yang terus menggembirakan, membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta para alim ulama yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, begitu pula para habaib yang kita doakan semoga mereka semuanya insyaallah panjang umur, sehat walafiat, dan semoga insyaallah kita mendapatkan syafaat mereka kelak nanti di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semenjak pagi sampai detik ini kita alhamdulillah masih diberi taufik dan hidayahnya, diringankan langkah kita, diberikan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa membacakan tahlil, kita bisa membacakan yasin, kita bisa membaca salawat kepada Nabi, asyraqalan dan sebagainya. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita bacakan semuanya, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada Kiai Abdullah Yakin dan semua para guru-guru kita yang kita hauli, dengan harapan semoga mereka semuanya ridho kepada kita, dan insya Allah kita keluar dari tempat ini dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampunkan, dan semoga semua penyakit yang kita idap semoga Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, dan semoga tidak keluar kita dari tempat ini kecuali semua yang Allah berikan kepada hambanya yang terbaik Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak modal yang Allah berikan kepada kita, banyak Allah berikan harta benda kepada kita, bahagia dengannya bersama keluarga, dan tidak ada hisab nanti di akhiratnya, dan setelah cukup modal untuk berjumpa dengannya, semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita persembahkan
keharibaan junjungan kita, tauladan kita yang mencintai kita melebihi daripada cinta siapapun yang pernah kita kenal dan kenal dengan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh sahabatnya serta seluruh kerabatnya dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sampai saat ini kita bersama-sama datang untuk mengalami berkah, untuk mencari karunia Allah, mencari rahmat Allah melalui haul daripada Ki Abdullah Yakin. Tidak ada maksud dan tujuan kita datang ke tempat ini kecuali mencari syafaat. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama kita, kakek moyang kita. Karena memang itulah yang bisa kita lakukan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya kita kalau meninggal sekarang ini pasti masuk surga, nggak ada. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya ada satu saja amal kebaikan yang pernah kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan tidak ada seorang pun di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya ada satu saja dosa yang pernah kita lakukan dulu pada waktu yang lampau, yang pasti Allah sudah ampunkan dosanya dan Allah terima taubatnya. Tidak ada yang berani di antara kita. Sehingga yang bisa kita harapkan itu adalah syafaat. Amal tidak bisa kita andalkan. Amal yang mana? Orang kita saja tidak berani bersumpah. Sehingga bisa kita andalkan untuk kita mendapatkan keselamatan kelak nanti di hari kiamat itu adalah syafaat. Sehingga pantas kalau para ulama itu berkata, iza turidu antastanna faltastanna biman qad mat idil ahya lam yu'man minal fitan. Kalau kalian ingin meniru, kalau kalian ingin meneladani, kalau kalian ingin mengikuti jejak seseorang, ikutilah jejak seseorang secara 100% orang yang sudah meninggal. Silakan ikuti jejak Ki Abdullah Yakin 100%. Silahkan ikuti jejak Kiai Samsul 100%. Tapi kalau yang masih hidup ini jangan kita ikuti 100%, kecuali kalau mereka itu masih berada di rel, di jalan Nabi kita Muhammad SAW. Masih ada tanda kutip, masih ada komanya. Kenapa demikian? Karena orang selagi masih hidup masih tidak aman daripada fitnah. Jangan merasa heran kalau sekarang ini dengan mudahnya berselewaran kita mendengar di sosmed, di medsos, di Instagram, di Facebook, ada seorang habib, seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh masyarakat, seorang pembesar melakukan pelecehan, melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan dan sebagainya. Jangan heran, selama dia bukan nabi, selama itu pula masih bisa dilakukan oleh seorang manusia yang masih hidup. Itu yang kita takutkan. Itu yang ditakutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu yang ditakutkan oleh para aulia. Itu yang ditakutkan oleh para ulama. Itu yang ditakutkan oleh para solihin. Dan itu yang harusnya kita takutkan semua. Gak ada yang bisa selamat daripada fitnah. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan sendiri dalam Al-Quran, barang siapa yang merasa aman daripada makarnya Allah, tipuannya Allah, dia merasa yakin selamat daripada tipuannya Allah, seakan-akan dia tidak akan terjerumus ke dalam dosa, seakan-akan dia tidak terjerumus ke dalam fitnah, maka orang itu adalah orang-orang yang bakal merugi. Selama kita masih hidup jangan pernah merasa aman, sehingga kita harus sejauh-jauhnya daripada segala macam fitnah, sejauh-jauhnya dari segala macam dosa. Dengan apa? Dengan kita itu sebanyak-banyaknya mendapatkan pedoman daripada Nabi kita Muhammad, sebanyak-banyaknya kita berteman dengan orang-orang yang soleh,
sebanyak-banyaknya kita itu berteman dengan lingkungan orang yang baik. Supaya apa? Supaya kita jauh daripada fitnah dan dosa. Itu saja bisa kita lakukan. Coba lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ardah. Beliau adalah seorang yang tingkatannya sangat luar biasa. Beliau dikatakan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Di mana suatu waktu beliau itu berjalan di salah satu lorong kota Baghdad. Kebetulan ketika beliau itu berjalan di lorong-lorong kota Baghdad tersebut, kebetulan ada seorang pemuda yang sedang mabuk. Sehingga ketika beliau melewati pemuda tersebut yang teler, yang kebetulan dia karena telernya itu kemudian tidur menutup jalan. Sehingga lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin kita kalau melihat orang yang semacam itu, kita tendang atau kita pinggirkan dan sebagainya, dengan kita menghinakan, merendahkan orang yang semacam itu. Tapi lihat bagaimana orang soleh. Saya masih teringat bagaimana saya punya Abah Habib Hasan Baharun rahimallahu rahmatal abrar. Beliau mengatakan, Segaf, jangan pernah kamu merasa lebih baik dari satu orang pun. Itu adalah PR yang kamu harus terapkan, harus selesaikan sebelum kamu meninggal jauh. Itu lebih baik. Karena saya punya abah, saya punya ibu, selalu mengajarkan kepada putra-putrinya untuk menerapkan PR kehidupan. Apa PR kehidupan yang selalu diajarkan oleh saya punya abah dan saya punya ibu? 4. Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Ketika beliau sampaikan kepada saya bertanya, Bi, walaupun dari non-muslim, walaupun dari seorang fasik, walaupun dari seorang yang suka minum, walaupun dari seorang yang bertatuan badannya, walaupun dari seorang yang panjang rambutnya, pegang-pegang minuman di tangannya, walaupun. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, fa innal a'mala bi khawatimiha. Setiap orang itu tidak ditentukan di awalnya, setiap orang itu tidak ditentukan di pertengahannya, tidak, tapi setiap orang itu ditentukan pada akhirnya. Kita ini baik atau tidaknya tidak ditentukan pada awalnya, tidak ditentukan pada pertengahannya, tapi kita baik atau tidaknya ditentukan nanti pada akhir umurnya. Saat sakaratul maut kita termasuk orang baik atau tidak? Kalau kita termasuk orang baik pada saat sakaratul maut, berarti kita termasuk orang baik. Tapi kalau pada saat sakaratul maut kita termasuk orang yang tidak baik, berarti kita termasuk yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah. Di saat itulah kita ditentukan. Oleh karena kita jangan pernah merasa lebih baik. Disitulah. Ini adalah salah satu PR kita. Yang kedua, kata saya punya apa? PR yang kedua, jangan pernah benci kepada siapapun. Yang ketiga, harus rahmat kepada siapapun. Dan yang keempat, harus menjadi yang terbaik di antara keluarga. Itu 4 PR kehidupan yang diajarkan oleh saya punya orang tua. Semoga kita bisa melaksanakannya. Kita lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Beliau melihat ini orang mabuk, teler, sudah jelas telernya itu karena mabuk. Tapi lihat bagaimana dia itu menghormati, memuliakan. Tidak melihat kepada telernya, tapi lihat bagaimana nanti dia meninggalnya. Begitulah orang soleh melihat. Tidak melihat orang pada saat itu, tapi lihat bagaimana nanti kisahnya, kehidupannya dia nanti selanjutnya. Siapa yang tidak tahu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau adalah orang terbaik setelah Nabi Muhammad dan setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih. Ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat bahwasanya manusia terbaik setelah Nabi Muhammad dan setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi siapa yang tahu kisah perjalanan hidup Sayyidina Umar bin Khattab? Sebelumnya semua dosa-dosa besar dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi lihat bagaimana akhir hidupnya. Beliau menjadi orang yang begitu mencintai Nabi Muhammad, sampai menjadi sahabat terbaik Nabi Muhammad. Jangan pernah melihat orang itu pada saat itu. Itulah yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani ketika melihat anak muda yang sedang nabuk tersebut. Sehingga tak salah dia itu melihat murid-muridnya itu ingin menyingkirkannya, maka Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan dulu, biarkan. Di saat itulah ternyata anak muda itu sedang sedang sadar kalau yang lewat itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kemudian anak muda itu berkata begini kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya Abdul Qadir, labbaik. Aku ingin bertanya kepadamu dengan 3 pertanyaan.
Gal baik. Yang pertama, kalau orang seperti aku ingin bertobat kepada Allah, apakah Allah akan terima tobatku? Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani menjawab, "Gal, iya. Asalkan kamu bertobat dengan taubatun nasuha, pasti diterima. Allah akan menerima semua tobat orang pendosa. Walaupun dosanya bagaimanapun, asalkan dia tobat dengan taubatun nasuha, akan diterima. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa la tayasu min rahmatillah." Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dosanya seperti apapun, Allah akan terima. Baik. Pertanyaan kedua, apakah mungkin saya menjadi orang seperti kamu? Pendosa seperti saya ini, yang banyak dosa, yang hina dina, apakah mungkin saya menjadi orang seperti engkau? Apa kata Syekh Abdul Jalani? Oh mungkin, bahkan lebih daripada saya mungkin. Baik. Yang ketiga, apakah mungkin orang seperti engkau itu kemudian berubah menjadi seperti saya? Di saat itulah Syekh Abdul Qadir Jalani kemudian langsung bersujud kepada Allah dan menangis sejadi-jadinya. Syekh Abdul Qadir Jalani pada waktu itu sudah menjadi seorang kutub, rajanya wali. Tapi lihat bagaimana ketakutannya kepada Allah SWT. Diingatkan melalui seorang anak muda yang pemabuk, yang pada saat itu sedang teler. Tapi lihat bagaimana dia takutnya kepada Allah Ta'ala. Dia langsung mengatakan, "Gal, mungkin, bahkan mungkin." Itu yang harus kita lakukan sekarang ini. Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita lebih baik daripada orang lain, karena bisa jadi orang lain itu lebih baik daripada kita. Jangan kita melihat orang yang melakukan dosa seakan-akan kita itu lebih baik daripada dia. Bisa jadi dia yang pendosa itu, setelah dia itu berdosa, dia bertobat kepada Allah, lalu kemudian setelah dia bertobat kepada Allah, Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah cinta kepada orang yang bertobat. Oleh karenanya, coba lihat bagaimana pandangan orang soleh kepada orang-orang pendosa. Ambil satu contoh, pandangannya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang soleh, seorang wali min auliyaillah yang sangat fenomenal. Bagaimana tidak? Beliau umur 2 tahun sudah mata beliau buta karena beliau terjangkit cacar kering, maka kemudian kedua matanya buta. Tapi umur 6 tahun sudah hafal Quran. Setelah umur 6 tahun beliau mempunyai kebiasaan, kalau sudah datang waktu duha seperti sekarang ini, beliau melaksanakan sholat 200 rakaat setiap hari. Itu baru umur 6 tahun. Entah setelah remaja, entah setelah dia dewasa, berapa lagi tambah. Dan ketika beliau itu berumur 6 tahun sudah hafal Quran, ketika beliau sakaratul maut, beliau berkata begini, "Seingatku terlintas berbuat makruh tidak pernah. Terlintas berbuat makruh, apalagi sampai berbuat makruh, apalagi sampai terlintas berbuat haram, apalagi sampai berbuat haram." Itu beliau mengatakan begini, "Kalau seumpama aku melihat dengan kedua mataku sendiri, aku melihat dengan kedua mataku sendiri ada orang yang berzina di depanku, lalu kemudian hilang dari pandanganku, lalu kemudian aku melihatnya kembali, aku meyakini dia adalah salah satu daripada wali min auliyaillah." Ini pandangan seorang wali Allah. Bagaimana dia memandang seorang pendosa. Kenapa demikian? Begitulah orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Begitulah orang yang bersih hatinya. Nggak berani dia itu mengecap, nggak berani dia memvonis, nggak berani dia menentukan. Karena kita ini hidup di dunia bukan sebagai vonis, bukan sebagai penilai. Kita ini sebagaimana telah disebutkan Nabi SAW, "Antum syuhadaullahi alal ardi." Jangan pernah lepas daripada posisi ini, posisi kita sebagai manusia, sebagaimana Nabi SAW sebutkan untuk kita semuanya adalah antum syuhadaullahil ardi. Kalian itu cuma saksi, nggak berhak kita memvonis, oh ini ahli neraka, ini berhak masuk neraka. Oh, enggak berhak kita mengatakan demikian. Ini ahli syar, ini orang yang nggak berhak untuk ditolong. Jangan, itu bukan urusan kita, urusan dia sama Allah.
Urusan kita cuma saksikan, oh ini orang baik, insya Allah dia termasuk ahlil khair. Oh ini kurang baik, semoga dia termasuk orang yang baik nantinya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita katakan, oh ini orang nggak baik, ini orang yang baik, ini yang nggak baik, ini yang bakal masuk surga, ini yang bakal masuk neraka. Jangan, itu bukan urusan kita. Ini sekarang yang banyak menjangkit kaum muslimin sekarang ini. Hati-hati. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kita ini manusia sebagai saksi, bukan sebagai penilai, bukan sebagai pemvonis, tidak. Tapi kita sebagai saksi. Kita ini adanya di antara sesama manusia adalah untuk diambil kesaksiannya oleh Allah. Tapi yang menentukan kita adalah orang baik atau tidak baik itu adalah Allah. Yang akan mengganjar kita adalah Allah. Yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu adalah Allah. Semuanya ada urusan Allah. Oleh karena itu, apa bekal kita? Yang harus kita lakukan supaya kita ini selamat. Ingat kaum muslimin, saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Banyak di antara kita sekarang ini yang terlena, yang terabaikan karena fitnah yang begitu dahsyat pada zaman sekarang ini. Sampai-sampai dia lupa bahwasanya kita hidup sekarang ini tujuannya apa, untuk apa, sampai dia tidak faham. Sampai-sampai dia itu sekarang ini bersandar kepada yang lainnya, seakan-akan masuk surga sesuai dengan firman Allah Ta'ala, kita masuk surga bersama-sama, masuk neraka bersama-sama, sehingga kita nasibnya juga bersama-sama. Tidak. Yang menentukan kita nantinya adalah kita sendiri. Yang menentukan kita masuk neraka kita sendiri. Yang menentukan kita masuk surga ya kita sendiri. Walaupun nanti kita masuk surga, masuk neraka bersama-sama, tapi yang menentukan nasib kita ya kita sendiri. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW berpesan untuk kita semuanya, falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi. Hendaknya setiap orang itu mencari bekal untuk dirinya sendiri. Para suami cari bekal untuk dirinya sendiri, para istri cari bekal untuk dirinya sendiri. Allah sudah sediakan modalnya. Para orang tua cari bekal untuk dirinya sendiri, para anak-anak cari bekal untuk dirinya sendiri. Allah sudah sediakan modalnya. Para pejabat cari bekal untuk dirinya sendiri, para masyarakat cari bekal untuk dirinya sendiri. Allah sudah sediakan modalnya. Bukan para suami tergantung kepada istrinya, para istri tergantung kepada suaminya. Begitu pula orang tua tergantung pada anaknya. Jangan, mereka itu cuma titipan. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu. Nanti mereka yang saling mengasihi ketika di dunia, nanti di akhirat mereka itu akan saling memusuhi, kecuali orang bertakwa. Allah Ta'ala dalam ayat lain sebutkan, yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma izin sya'nun yughni. Pada saat itu semua orang akan berlarian dari saudaranya, dari orang tuanya, dari pasangannya, dari anaknya, semuanya akan berlarian. Ketika kita panggil, hai saudaraku, siapa bilang aku saudaramu? Hai suamiku, hai istriku, siapa bilang aku suamimu? Siapa bilang aku istrimu? Hai ayahku, hai ibuku, hai anakku, siapa bilang aku ayahmu? Siapa bilang aku ibumu? Siapa bilang aku anakmu? Semuanya akan berkata demikian. Kenapa? Karena masing-masing takut dimintai pertanggungjawaban. Itu yang terjadi. Cari modal sendiri-sendiri. Banyak di antara kita yang cari uang untuk anaknya, untuk istrinya dan sebagainya. Semuanya itu sudah dikasih modal sendiri-sendiri oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak Nabi SAW menyinggung di antara kita. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kam min talibin wa laysa bi'aqilih. Berapa banyak orang mencari harta tapi tidak ikut makan, tapi yang menikmati orang lain. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu adam mali 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 wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa zalika fazahibun aw tarikuh linnas. Berapa banyak orang yang mengatakan, ini loh rumahku, ini sertifikatnya, ini tanahku, ini sertifikatnya. Yang mana rumahmu? Yang mana tanahmu? Kata Nabi SAW, yang hartamu, yang rezekimu itu adalah yang kau makan sampai habis, itu hartamu. Satu. Yang kau pakai itu sampai usang, gak layak lagi dipakai, itu adalah hartamu. Yang hartamu, yang kamu sodakokan, itu adalah hartamu, dan itu akan disimpan oleh Allah Ta'ala selamanya. Selain daripada tiga hal itu, kata Nabi, fazahibun, akan hilang.
ditipu orang, dicuri orang, ditilap orang, dikorupsi orang, hilang, ditelan bencana alam dan sebagainya. Kalau enggak itu terjadi, autarikulinas, atau ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan oleh Nabi SAW ditinggalkan untuk ahli waris, ditinggalkan untuk anak istri, tidak, tapi ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Itulah kejadiannya sekarang ini. Mohon maaf, sekarang ini lagi tren di antara anak muda. Jangan salahkan mereka, karena apa? Kita sendiri yang salah mendidik kepada mereka. Saran Pak, Bu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum jadi orang sugih, jangan meninggal dulu. Kenapa? Karena sekarang lagi tren di antara anak muda. Kalau ada orang tua meninggal tidak meninggalkan harta waris, anak muda itu akan menjerit dengan suara yang keras berkata, dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa menguntungkan anaknya. Ini sekarang terjadi. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendidik anaknya. Apalagi kemarin tuh, jangan sampai terjadi semacam ini. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada seorang anak yang dia itu bergitaran di atas kuburan. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali, tapi sebuah nyataan dan sebuah fakta yang terjadi. Ketika saya tegur, kenapa kamu bergitaran di kuburan? Apa jawabannya? Beb, ini kuburan saya punya abah, apalagi kuburan abah kamu. Itu gitaran itu dosa, itu maksiat itu. Kamu lakukan di atas kuburan abah kamu, dia dapat azabnya juga. Kenapa kamu nggak pecah? Tahlil, apa kata dia? Nggak bisa, Beb. Ya udah baca Quran. Nggak bisa. Baca Fatihah. Nggak bisa. Baca Fatihah nggak bisa. Saya kan sebagai anak, Beb, ingin mendedikasikan sesuatu untuk ayah saya. Ingin mempersembahkan sesuatu kepada ayahnya. Saya nggak bisa apa-apa ya, kecuali gitaran. Ya gitar yang dikasih sama abahnya mau seperti itu. Jangan salahkan. Nah, ini yang terjadi. Apa yang terjadi pada anak kita, masa depan anak kita, ya kita sendiri yang membangunnya. Nah, ini termasuk nih. Kesian deh al-mayitnya. Nah, ini karena apa? Karena mayitnya membangun anaknya seperti itu. Na'udzubillah. Jadi sekarang ini kenapa Nabi SAW mengatakan autarikuhu linnas, ditinggalkan untuk orang, karena sekarang ini banyak seperti itu. Bahkan Nabi SAW jauh sebelumnya telah menyampaikan untuk kita semuanya, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman di mana kebinasaan seorang anak justru terletak kepada kedua orang tuanya. Mana ada orang tua yang mau binasakan anaknya? Mana ada orang tua yang menjadi sebab anaknya itu jadi binasa? Nggak ada. Cuma karena salah mendidiknya, jadilah anaknya binasa. Oleh karenanya, saya cuma mengatakan, jadi anak, jadi orang tua, jadilah orang tua yang benar. Kalau kita mau mendidik anak yang benar, didiklah dengan pedoman ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Saya masih teringat, ada orang kaya datang kepada saya punya abah. Dia seorang miliarder. Lalu dia titipkan anaknya kepada ayah saya. Dia bilang, Beb, saya sudah siapkan uang sekian miliar untuk anak saya ini biar masa depannya cerah. Apa katanya saya punya abah? Pak Haji, kalau sampean siapkan uang sekian miliar tadi untuk anak sampean ini, untuk supaya dia masa depannya cerah dan bahagia, belum cukup, kurang itu. Masih kurang, Beb ya. Jadi berapa pantasnya, Beb? 100 miliar, dia bilang gitu. Oh, kurang, Beb. Saya nggak ada lagi sudah uangnya, segitu saja, Beb. Bukan begitu, Pak Haji. Uang berapapun yang kamu siapkan untuk anak kamu, kalau kamu tidak mempersiapkan ilmu Nabi kita Muhammad, nggak bakal senang hidupnya. Tapi kalau kamu siapkan dia, bekali dia dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, walaupun kamu tidak meninggalkan harta waris sepeser pun, dia akan senang hidupnya. Itu maksudnya. Oleh karenanya, ambil contoh, kalau mau jadi orang tua, jadilah orang tua seperti Habib Hasan Baharul. Saya punya abah, rahimallah rahmatal abrar Habib Hasan, 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau kumpulkan anak-anaknya semuanya di kantor. Lalu beliau katakan, anak-anakku sekalian, pondok ini dibangun bukan semuanya dengan uangnya pondok, bukan dibangun semuanya dengan uangnya donatur. Ada uangnya Abi. Abi kan seorang kiai, seorang pengasuh. Tentunya ada wali santri yang datang kepada Abi ngasih uang hadiah buat Abi, itu kan pribadi untuk Abi. Abi berpidato, diundang di mana-mana, ngasih hadiah, itu kan pribadi untuk Abi. Abi juga ada dagangan kecil-kecilan, itu juga pribadi untuk Abi, tapi bercampur dengan uang pondok. Dengarkan ya, Abi sekarang berikrar,
Apa ikrarnya Abi? Dengarkan semuanya. Abi berikrar bahwasanya semua uang Abi di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya untuk pondok ini. Abi tidak meninggalkan harta waris sama sekali. Semuanya yang milik Abi, Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Tapi jangan khawatir kalian. Jangan sampai kalian mengatakan bahwasanya Abi adalah Abi yang jahat kepada anak-anaknya karena tidak meninggalkan harta waris. Karena Abi ini sama seperti kalian. Abi ini cuma pemakan rezeki. Fungsinya Abi sebagai ayah kalian adalah sebagai pendidik bagi kalian bagaimana caranya kalian supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Alhamdulillah, Abi telah mendidik kalian di pondok ini sampai selesai. Lalu Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut. Sekarang kalian sudah kembali lagi kepada Abi. Abi yakin insya Allah kalian sudah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga seperti keyakinan saya punya Abah, kami berlima ini adalah anak-anak yang soleh dan solihah insya Allah. Kalau sudah kalian soleh dan solihah, Abi yakin kepada dua ayat dalam Al-Quran. Patokan orang bahagia di dunia cuma dua ayat. Tersimpan dalam dua ayat. Kalau kita mau bahagia hidupnya, maka tercantum di dalam dua ayat ini. Ayat yang pertama disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa huwa yatawallas sholihin. Allah sendiri akan mengurus orang soleh. Kalau sudah anak kita soleh, jangan khawatir. Yang mengurus anak kita bukan Bapak Prabowo, bukan backingan siapapun, tapi yang mengurusnya adalah Allah sendiri. Mengurus tetek bengeknya, urusan kecilnya, urusan keamanannya, urusan kesehatannya, urusan segalanya Allah sendiri akan mengurus. Apa kita merasa khawatir kalau sudah Allah yang mengurus? Itu saya punya Abah berkata begitu. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini dimanapun kita berpijak, sebagai apapun juga, jabatannya apapun, pekerjaannya apapun, kalau dia bukan orang soleh nggak bakal senang hidupnya. Sebagai pejabat tapi nggak soleh nggak bakal senang hidupnya. Sebagai istri tapi nggak soleh nggak bakal senang hidupnya. Sebagai suami tapi nggak soleh nggak bakal senang hidupnya. Sebagai orang tua tapi nggak soleh nggak bakal senang hidupnya. Kesenangan, kebahagiaan seseorang di dunia ini, yang hidup di dunia, kalau mau senang hidupnya harus menjadi orang soleh. Kalau mau senang hidupnya harus jadi soleh. Kenapa Allah Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, baiti jannati. Padahal di rumah itu kan ada suami istri. Kenapa kan tidak dikatakan Nabi SAW baituna jannatuna, rumah kami adalah surga kami? Tapi justru Nabi SAW mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal di situ ada suami istri, mertua laki, mertua perempuan, ada anak nantinya, kemudian ada ipar dan sebagainya. Tapi kenapa justru Nabi SAW telah bersabda baiti jannati? Karena yang menentukan baiti jannati itu adalah masing-masing individu, bukan secara bersamaan. Kalau individu semuanya soleh, maka semuanya mengatakan baiti jannati. Tapi kalau individunya tidak soleh, yang tidak soleh nggak bakalan dia mengatakan baiti jannati. Bisa jadi baiti nari kalau dia itu nggak soleh. Oleh karenanya, siapa orang soleh? Orang soleh itu adalah orang yang tidak ada salah kepada Allah, nggak ada salah kepada manusia. Itu orang soleh. Nggak mungkin orang itu soleh kecuali kalau dia itu mondok, kecuali kalau dia itu hadir di pengajian-pengajian para ulama, dia tahu ilmu agama, baru dia akan menjadi orang soleh. Bukan cuma namanya saja soleh, kasih nama soleh tapi dia nggak pernah mondok, gimana mau soleh? Harus soleh dalam keadaan artinya. Coba lihat bagaimana Ki Abdullah Yakin, kapan dia meninggalnya, sampai sekarang kita menyebutnya, sampai sekarang kita menghaulinya, sampai sekarang kita mengalami berkah dengan melaluinya. Ini orang soleh, ini orang wali. Sampai sekarang lihat berapa banyak yang belajar di pondoknya ini, terus sekarang sudah meninggal sekian tahun, sampai sekarang terus pahala demi pahala dikirimkan untuknya. Ini orang soleh, nggak bakal terputus sampai hari kiamat. Terus setiap anak yang belajar di pondok pesantren Bustanul Ulum, begitu pula pondok-pondok yang menjadi cabang daripada pondok ini, semuanya akan mengirimkan pahala kepada beliau. Betapa beruntungnya beliau. Ini orang soleh. Tapi yang nggak soleh nggak dapat apa-apa, bahkan dari anaknya pun nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu, ayo sama-sama pikirkan untuk diri kita sendiri. Kata Nabi Muhammad, falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi. Dari mulai sekarang, ayo Pak, Bu,
Jangan ngurusi orang. Siapa orang itu? Suaminya, orang tuanya, anaknya, semuanya itu Allah takdirkan untuk diri kita. Allah titipkan untuk diri kita. Oleh karenanya semalam saya sampaikan pada anak-anak kami, didik kami di pondok pesantren, adanya manusia itu adalah fungsinya untuk supaya Allah tahu bahwasanya apa yang telah kita akui semuanya itu pembuktiannya itu melalui manusia. Coba kalau seumpama saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semoga yang jawab Allah panjangkan umurnya. Yang jawab pertanyaan saya, semoga Allah panjangkan umurnya lebih daripada yang Allah tentukan 10 tahun. Yang nggak jawab saya nggak doakan, bisa jadi meninggal minggu-minggu ini. Yang jawab saya doakan semoga tambah 10 tahun. Salah sendiri yang nggak jawab, saya doakan. Ada 2 pertanyaan. Terus yang jawab saya doakan juga bertambah hartanya, rezekinya 10 miliar dari yang ditentukan. Yang nggak jawab saya nggak doakan. Saya mau tanya 2, ayo semuanya jawab. Jadi biar dapat 2 doa. Tambah 10 tahun, tambah 10 miliar. Saya mau tanya, apakah antum semuanya ada di sini adalah hambanya Allah? Yakin? Berani bersumpah? Oke, itu yang pertama. Semoga dapat panjang umur, dapat 10 miliar. Yang kedua, apakah antum semuanya cinta kepada Allah? Yakin? Berani bersumpah? Nah, hidup ini hanya untuk itu, Pak. Ini kan semua pengakuan. Kita ngaku, kiai ngaku, ustadz ngaku, semuanya ngaku, kita juga ngaku. Buktinya apa? Allah ciptakan manusia ini semuanya. Dibikinlah istri bawel, dibikinlah suami temperamen, dibikinlah suami pelit, dibikinlah suami melakukan KDRT dan sebagainya. Itu semuanya itu apa? Untuk menguji kita semuanya. Betul tidak? Kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah hamba Allah. Hamba itu nggak ada pilihan. Harus menerima ketentuan Allah, harus terima, jalani. Itu hamba Allah. Baru saja diuji sedikit, dia langsung marah. Hamba Allah, pantas bilang hamba Allah? Mana buktinya? Sementara Rasulullah sudah mengatakan, antum syuhada Allahi alal ardi, kamu itu adalah saksinya Allah. Nanti kita dia akan dimintai kesaksian oleh Allah Ta'ala. Betul tidak? Dia itu adalah hamba Allah. Oh iya betul. Dia itu betul-betul begini, dia betul-betul begini, dia orang baik dan sebagainya. Nah, itu fungsinya manusia seperti itu nanti. Kita sekarang harus membuktikan pada Allah Ta'ala bahwasanya kita adalah hamba Allah, bahwasanya kita adalah cinta kepada Allah. Itu nanti akan dibuktikan. Jadi hidup kita ini adalah pembuktian bahwasanya kita adalah hamba Allah, bahwasanya kita adalah cinta kepada Allah, bukan cinta kepada istri, bukan cinta kepada dunia, bukan cinta kepada jabatan, bukan cinta kepada yang lainnya, tapi cinta kita kepada Allah. Buktinya apa? Itu yang harus kita terapkan. Ki Abdul Yakin sudah melaksanakan, sudah membuktikan. Kita saksinya, kita semua datang untuk apa? Memberikan kesaksian bahwasanya Ki Abdul Yakin benar, Ki Samsul sudah benar, sampai dia tinggalkan semuanya. Benar apa yang telah sampaikan. Ah, itu maksudnya tujuan kita hidup itu. Falyatazawwadil abdu min nafsi. Ayo mulai sekarang lakukan semuanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Takut kita hanya kepada Allah, bukan takut pada yang lainnya. Kalau kita bisa melaksanakan semacam itu, maka kita akan selamat. Kalau tidak, berat hidup ini, Pak. Berat. Kalau tanpa landasan ilmu, pedoman diajarkan Nabi kita Muhammad, berat sekali. Fitnah macam-macam, jangan ikut-ikut. Macam-macam fitnah, cari yang benar-benar jelas. Yang enggak jelas jangan. Bahkan Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, sebab-sebab kenapa Bani Israel dilaknat, sebab-sebab kenapa Bani Israel dikutuk, sebab-sebab kenapa Bani Israel diazab. In yattabi'una illa dununa, karena mereka itu selalu mengikuti apa katanya orang. Jangan ikut-ikutan apa katanya orang, ikuti ulama. Yang jelas ikuti, yang pasti ikuti. Kalau masih katanya jangan ikut-ikutan, yang masih kata-katanya yang hoak dan sebagainya jangan diikuti. Yang itu banyak di sosmed dan di medsos itu. Hati-hati, buka sosmed itu hati-hati. Kita ini kan kosong, pikiran kita kosong, jarang hadir majelis taklim. Begitu kita dapat, langsung kita jadikan sebuah pedoman. Jangan, hati-hati. Ini sudah zamannya.
Paling besarnya fitnah di akhir zaman ini bukanlah fitnah perempuan, bukanlah fitnah dunia, bukan fitnah jabatan, tidak. Fitnah terbesar di akhir zaman yang disebutkan Nabi SAW itu adalah fitnah kebodohan. Ketika orang bodoh, kosong pikirannya, apapun yang didapatkannya langsung menjadi sebuah pedoman, itu berbahaya. Malum, namanya juga orang nggak ngerti. NU dia, tapi nggak pernah belajar pada ulama NU. Akhirnya dia tahu tahlil, belajar tahlil, bahwasanya tahlil itu haram, tahlil itu syirik dan sebagainya. Akhirnya dia bilang sama warga masyarakat di sekitarnya, oh tahlil nggak boleh, hadir hal itu syirik. Loh, ini NU kok berkata begitu? Karena apa? Bodoh, nggak pernah belajar. NU bisa begitu. Sebabnya apa? Karena dia bodoh. Bahayanya seperti itu. Sampai mencaci maki orang, menyalahkan orang, kiainya juga disalahkan dan sebagainya. Karena fitnah bodoh. Ini salah satu contoh saja. Apalagi sampai terkait dengan orang lain, ulama dan sebagainya. Hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan yang di sosmed. Jadi kalau seumpama kita nggak ngerti masih apa katanya orang, jangan diikuti. Apalagi nggak jelas siapa orangnya, yang ngomong siapa, nggak jelas, jangan diikuti. Lewat saja, cari hiburan saja, daripada sampai kita nggak ngerti kemudian kita terbawa hanyut, itu berbahaya. Nah, ayo sama-sama jadi ikuti Kiai Abdullah Yakin, ikuti Kiai Syamsul, ikuti Mbah Hasyim Asy'ari, ikuti mereka yang sudah meninggal tanpa ada komanya, ikuti. Kenapa? Sudah meninggal. Tapi kalau yang masih hidup, ikuti kalau mereka mengikuti jejak Mbah Hasyim Asy'ari. Ikuti mereka kalau mereka masih berada di jejak NU. Gotek, bukan NU yang kadang-kadang masih abu-abu itu, jangan. Tapi NU yang benar-benar NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari, silakan kita ikuti. Tapi kalau seumpama dia sudah meninggal dalam keadaan NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari, ikuti 100%. Tapi kalau masih hidup, jangan. Karena bisa terkontaminasi, bisa kena virus selama dia masih hidup. Jangan heran, orang itu Masya Allah istiqomah, orang itu selalu hadir majelis, orang itu selalu ikut Habib ini, ikut Kiai ini. Nggak mungkin dia itu akan kena virus. Belum tentu. Selama masih hidup masih bisa kena virus. Ini yang terjadi sekarang ini. Oleh karenanya yang bisa menyelamatkan kita apa? Satu, doa. Ayo Pak, biasakan. Mon atau mau bi Habib atau mau bi Kiai, biasa akhi minta doa. Kaula nika minta. Kaula alhamdulillah setiap mereka sepuh tak lupa. Adu akim pian sadeja. Ampian celepa doa ki kaula. Kaula ngemis ka ampian doa ki kaula. Wallahi ladhim kaula dari ateh ngemis ka ampian doa ki kaula. Saya bisa nyelamat ki kaula nika doa. Saya bisa nyelamat ki impian kapi nika doa. Sehingga pantas kalau Nabi SAW telah bersabda, silahul mu'min ad-du'a. Senjatanya orang mukmin, bukan muslim. Mukmin dekat derajat yang paling tinggi. Derajatnya orang mukmin, silahul mu'min, senjata orang mukmin itu doa. Minta doa kepada siapapun, kepada orang awam, siapapun kita temui, doakan saya biar selamat, terutama selamat daripada fitnah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita datang ke sini untuk apa? Minta doa. Minta doa berkatnya Kiai Abdullah Yakin, ya Allah semoga kita meninggal dunia dalam keadaan selamat daripada fitnah, keluarga kita selamat daripada fitnah, anak keturunan kita selamat daripada fitnah, sehingga nanti di dunia kita berkumpul bersama keluarga, nanti di akhirat juga berkumpul bersama keluarga insyaallah, berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW insyaallah. Selama kita masih hidup, apa yang bisa kita lakukan? Doa. Kemana-mana kita berdoa. Doa itu yang bisa menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersihkan hati kita. Cek beci ke orang. Jangan ada kebencian pada orang lain, jangan sama sekali. Napa boleh ka ulama, napa boleh ka zuriyah Nabi, cek tengah teh, cek sampai bede beci dalam teh. Lebih baik salah dari perkiraan ketimbang kita itu benci kepada orang yang ternyata benar. Naudzubillah. Jadi jangan pernah benci kepada orang lain. Silahkan kita cinta kepada siapapun, tapi kalau benci jangan. Jadi bersihkan hati. Yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat untuk kita sendiri, sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Pada saat itu tidak bermanfaat yang namanya harta, yang namanya anak-anak, tapi yang bermanfaat adalah hati yang bersih. Itu yang kedua yang bisa bermanfaat di akhir zaman ini. Yang ketiga, banyak sedekah. Sedekah ini kan luar biasa. Saya bisa sakoni, saya bisa banyak, tak bisa sedekah sama sekali, banyak macam sedekah nikah. Tak harus harta benda. Tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, salawat sedekah. Membersihkan kotoran di jalan, membersihkan sesuatu yang mengganggu di jalan, itu sedekah. Bahkan sedekah itu banyak manfaatnya. Bahkan satu-satunya amal yang setannya itu lebih daripada satu, itu sedekah. Kata Nabi SAW, tidak akan keluar sedekah itu sampai melewati tenggorokan 70 setan. Itu sedekah. Sedekah bisa panjangkan umur, sedekah bisa membuat orang itu bermanfaat, sedekah itu bisa menjadikan orang itu mengganda berkahnya dan sebagainya. Itu sedekah, semuanya sedekah. Oleh karenanya jangan lupa sedekah, setiap hari sedekah. Harus setiap hari sedekah. Paling tidak sholat duha itu sama seperti sedekah 360 kali sedekah. Kemudian yang keempat adalah banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan semua amal antara diterima dan tidak diterima, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima. Asalkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, salawat kita pasti diterima oleh Allah SWT. Nah, oleh karenanya perbanyak salawat. Ambil yang gampang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil nyetir, sambil masak, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan dengan banyak salawat. Ini maksudnya kita mengandalkan diri kita sendiri, nggak tergantung pada orang lain. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga dengan berkatnya Ki Abdul Yakin, semoga kita semuanya termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Semoga anak keturunan kita selamatkan daripada fitnah akhir zaman. Semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal ke tempat ini kecuali semuanya dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Terutama penyakit hati, semoga Allah hilangkan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah waktunya mendapatkan jodoh, Allah berikan jodoh yang soleh dan solihah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah waktunya untuk mendapatkan keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh dan solihah. Semoga di antara kita yang belum mendapatkan rezeki, anugerah mendapatkan ziarah langsung kepada Nabi Muhammad, semoga Allah takdirkan untuk berziarah dan umrah secepatnya insyaallah, dan haji secepatnya insyaallah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-hambamu yang kau cintai dan mencintaimu ya Allah. Tidak ada cinta dalam hati kami kecuali kepadamu dan kepada kekasih Muhammad SAW. Ya Allah, cabutlah cinta kepada selain daripada kepadamu ya Allah dan kepada kekasih Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami yang sangat kami harapkan, yang sangat kami harapkan daripada rahmat adalah rahmatmu ya Allah. Terutama saat-saat kami akan meninggalkan dunia fana ini, di saat-saat yang paling menentukan kami orang baik atau tidak baik, jadikanlah kami termasuk orang yang paling dekat dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pada saat-saat kami meninggalkan dunia fana ini, di saat itulah kami bertemu dengan kekasih Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah pada saat-saat kami akan meninggalkan dunia fana ini, di saat itulah kami sangat ingin berjumpa denganmu ya Allah. Sebagaimana telah disebutkan oleh kekasih Muhammad SAW, man ahabba lika Allah ahabballah lika'ah. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah pun cinta dan senang bertemu dengannya. Jadikanlah kami semua termasuk yang termasuk dalam golongan itu ya Allah. Kami ingin bertemu dengan Allah setelah panjang umur tentunya, cukup modal berjumpa dengannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang bisa bermanfaat untuk orang tua kami sudah meninggal di kuburnya ya Allah. Jadikanlah kami selalu mengirimkan pahala demi pahala kepada orang tua kami sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi sebab ya Allah terampuni dosa-dosa orang tua kami sudah meninggal ya Allah. Terrahmati mereka yang sudah meninggal ya Allah, sebagaimana mereka telah merahmati kami di waktu kecil kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau pastikan kami tidak pernah berjumpa dengan kekasih Muhammad SAW. Nanti pada mahsyar pertama kali kami membuka mata kami, wajah pertama yang kami pandang adalah Nabi Muhammad. Kami berkumpul dengan Nabi Muhammad ketika di pada mahsyar bersama Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, dan nanti Engkau kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah bil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.